Pagi, seperti biasa pagi ini antar San ke sekolah. Adek bangun cepat, jadi bisa sama-sama. Biasanya jaga, opanya jaga. Jangan nah, sayang jangan. Adek, jangan itu es. Ayo, dingin. Ini matahari ada, tapi nih, ini es. Nah, masih. You try find mushroom, nanti find in jungle. Awas, ayo. Ade, let's go. Nanti we find mushroom together, come. Dia mau cari mushroom. Stan, ambil ade. Ade masker kita buka. Ayo sini Nona. Masih sepi di sekolah. Matahari padahal 7:30 jadi terang. Is that one leave? Dia bangun tadi tempo. Wait. Let's go. Okay. Huh? Big leaf. Okay. Huh? Kakak, she get the leaf. What is that? It's not for marmots. Baby, take this. Take for what? Baby, take this. The marmot stick. Marmot stick. No, marmot. Yes, marmot. No, marmot. Yes, okay. It's scary, right? Okay. Let's change. That weird. Baby, take this. I'm going like that. You're going like a what? Like that. Okay. Ambil. This is like here. Huh? Baby, take this. Marmot stick. Weird. Marmot stick. Take this. Take to home? What's that? Huh? Let's go. That sound. Huh? No. What's that sound? Oh, marmot. Baby, stick. I'm frightened, right? Ini cerewet. Selama baru keluar rumah. A marmot. Right. Baby, take this one too. Together? Which time? Okay, let's go. Time. 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 Two. Time. Kakak already go. Mama. Halo, sudah sampai di rumah sekarang. Seperti biasa, mau bersih-bersih dulu. Itu Miss Rempong lagi nonton di belakang. Kita sudah ganti baju. Sekarang mau bersih-bersih dulu. Lanjut masak. Begitu guys. Tuh dia lagi nonton. Ade, what you watch? Ade nonton apa? Hah? Nonton TikTok. Nonton TikTok guys. Dia guys. Don't forget apa? Don't forget apa? Hah? Subscribe channel. Ini masih berantakan seperti biasa, boneka-boneka di samping. Gitu. Biasa pagi-pagi. Nah, sekarang waktunya makan siang. Nona sudah makan. Hari ini dia minta telur dadar sama fish finger. Ade makan apa? Ade makan apa? Ade, what you eat? Fish finger. Hah? Enak? Fish finger enak apa? Hah? Enak?
Fish finger and egg. Yes? Pakai sos tomat, dia makan sos tomat duluan habis. Dia gini dia suka makan pakai tangan. Biar talamburang sudah, yang penting belajar makan sendiri. Untuk mama suap. Oke? Oke, Nona. Nona siapa? Siapa cantik? Dia semua bicara. Mama punya on progress. Karena kakaknya makan di sekolah, papanya sebentar pulang baru makan, nanti saya bikin makaroni sama sup tomat buat bapaknya. Halo, nah ini makanan saya sudah jadi. Jadi saya makan ini nih. Ini telur sisanya Natasha tadi. Dia nggak makan habis karena makan fish finger. Sama ini aja, brokoli sama buncis sama sambal dan ayam goreng serta nasi putih. Jadi gitu teman-teman. Jadi kita berdua saja di rumah ini. Bapaknya sama kerja, kakaknya sekolah. Jadi kita masak yang simple aja, yang penting kebutuhan gizi terpenuhi. Seperti itu. Tadi dia selesai makan langsung dia ambil apel karena dia lebih suka makan buah. Begitu teman-teman. Dia tidak satu hari satu kali makan nasi, tapi tidak tergantung dari nasi. Malam dia biar nggak makan nasi, tak apa-apa. Jadi gini teman-teman, sambil makan saya mau curhat ya. Bukan curhat sih, saya mau share. Saya makan brokoli. Jadi saya akan bahas tentang, maaf ya sambil makan, tentang PJTKI, calon TKI yang mau datang kerja di Polandia. Jadi banyak itu yang inbox di inbox atau DM saya, Mbak, Mbak kerja di Polandia di PT mana gitu, biaya ke Polandia berapa gitu, untuk kerja di sana biayanya berapa, ikut PT apa gitu. Dan saya langsung reply, saya bilang saya ikut suami, jadi saya tidak bekerja sekalipun saya sudah dapat kartu permit yang memperbolehkan saya bekerja, tapi saya tidak bekerja gitu. Lalu mereka pikir saya ikut PT. Saya bilang tidak ada. Jadi banyak sekali yang saya lihat di YouTube ataupun ada di sosial media mengenai TKI yang sudah sampai di Polandia. Begitu mereka bekerja, mereka terima upahnya dalam 1 bulan itu tidak sesuai dengan janji yang dikatakan sebelumnya dari pihak PT gitu. Kasihan kan, karena mereka mengeluarkan banyak modal untuk bisa sampai ke ke Poland gitu, dengan harapan bahwa mereka mendapatkan gaji per bulan itu juga bisa untuk mengembalikan pinjaman gitu atau utang, seperti itu teman-teman. Karena sekarang kan Polandia kan lagi booming di Indonesia untuk mencari tenaga kerja dari Indonesia, dan banyak juga orang yang tertarik untuk bekerja di Polandia gitu. Yang penting udah sampai Eropa lah. Untuk teman-teman yang punya niat kesini, sebaiknya dipikir-pikir dulu gitu. Bukan saya tidak memberikan semangat ya, tapi alangkah baiknya sebelum kesini Anda browsing dulu di internet, sistem gaji di sini seperti apa sih gitu, pembayarannya gimana,
apa namanya, hitungan 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 pembayarannya gimana, per jam kah atau per bulan gitu. Terus biasanya terimanya berapa lama gitu, setiap minggu kah atau setiap bulan, seperti itu, setiap setiap bulan. Karena juga ada beberapa yang kerja itu gajinya itu dibayar per minggu, tidak per bulan, teman-teman. Jadi apalagi situasi pandemik seperti ini, rata-rata pekerja itu sekitar 8 jam. Kalau yang dijanjikan dari pihak sana bahwa Anda akan mendapat gaji 1 bulan itu sampai 15 juta, coba dilihat lagi. Saya tidak bilang benar atau tidak, karena di sini minimum upah itu 12 roti per jam minimum. Dan kebanyakan itu bekerja hanya 8 jam. Jadi Anda hitung aja 5 hari kerja, 12 roti kali 8 jam, dan 5 hari kerja gitu. Jika ada overtime, syukur ada overtime, atau apa namanya itu, hari Sabtu Anda bisa kerja, ada tambahan gitu. Tapi kebanyakan 5 hari. Jadi dihitung jadi berapa Anda dapat per bulannya atau setiap minggunya. Belum pengeluaran nanti di sini berapa untuk biaya makan, untuk apa namanya tuh, mungkin Anda mau beli apa gitu pengeluaran. Apalagi kalau pria yang merokok, nah itu seperti itu, teman-teman. Suami saya yang orang sini saja, dia bilang sayang gitu loh kalau umpamanya dilihat mereka mengeluarkan biaya segini, ada yang sampai 50 jutaan, 60 jutaan. Sayang, lebih mendingan dijadikan modal buat usaha daripada pengen kesini tapi ternyata hasil yang mereka dapat tidak sesuai gitu. Dan banyak yang mengeluh soal itu, ada yang sampai pindah job gitu, pindah perusahaan. Jadi bukan berarti Anda ke Eropa itu, sudah sampai sini Anda ke Eropa itu, yang penting sudah nyampe Eropa gitu. Jangan punya prinsip seperti itu, karena juga kasihan keluarga gitu. Kalau umpamanya Anda susah, terus siapa gitu yang mau lihat itu. Tahu kan sistem di sini seperti apa, kita sibuk dengan urusan masing-masing. Memang, atau juga Anda bisa bertanya ke kedutaan. Jika Anda memang mau ke sini, carilah penyalur TKI perusahaan itu yang resmi. Jangan dari orang per orang, karena tidak bisa dipegang kata-katanya gitu. Kadang mereka bikin iklan gitu, setiap bulan itu Anda akan mendapat 15 juta. Itu untuk 12 jam kerja mungkin. Tapi apakah setiap bulan itu 12 jam kerja? Tidak semua 12 jam kerja. Kebanyakan 8 jam kerja gitu, teman-teman. Apalagi situasi pandemik seperti ini. Jadi untuk teman-teman yang pengen ke Polandia untuk bekerja, browsing di Google, browsing di internet, ada situs, ada bisa lihat di situ, ada hitungannya, apa namanya, per jam berapa. Tukang ini pakailah Google Translate jika tidak mengerti. Kayak tukang pasang tehal itu berapa per jam, apa namanya tuh, banyak gitu. Tapi saya baca tuh juga tenaga buruh itu hitungannya memang per jam, nanti diakumulasi jadinya 1 bulan gaji.
Cuman enaknya kerja di sini, ketika dapat cuti itu 1 bulan. 1 bulan cuti teman-teman. Hari cuti itu hitung 1 bulan. Tapi gajinya itu tidak full. Sekalipun Anda cuti, Anda hanya dibayar 90% dari total 8 jam kerja setiap harinya gitu. Kalau saya pengalaman kerja dulu, cuti tetap dibayar full gitu. Tapi di sini tidak, hitungannya beda. 90% dari total gaji selama 8 jam gitu. Banyak kok bisa dilihat di situ, atau bisa cari di OLX, di OLX Polandia, OLX.pl tuh, jenis pekerjaannya apa gitu, terus gimana, apakah memang 12 jam setiap hari, terus dapat mes atau tidak dari company, makan atau tidak gitu. Nah, jika kita apakah makanannya kadang ya kita memang pengen makan makanan Indonesia ya teman-teman, jangan khawatir kalau cuma nasi, ayam, sambal itu masih bisa dijangkau, murah, tapi masak sendiri gitu. Jangan cuma orang dengar bahwa oh sudah sampai di Eropa ini bisa lihat, di Eropa itu bisa lihat apa namanya tuh salju. Jangan berpikiran seperti itu gitu, karena Anda sudah kehilangan banyak jika Anda berangkat dengan menghabiskan jadi datang tapi janjinya tidak sesuai, menghabiskan banyak uang, terus nantinya Anda kecewa. Ada yang juga keluar dari perusahaan yang sebelumnya dia masuk ke situ yang diarahkan dari PT gitu, akhirnya luntang-lantung cari perusahaan lagi buat bekerja, dan agak susah ya, apalagi kalau kita tidak menguasai bahasa gitu, karena tidak semua orang di sini itu bisa berbahasa Inggris. Seperti itu teman-teman. Kalau ada apa-apa di sini kan kita bisa minta bantuan kedutaan gitu, dan kedutaan di sini cepat respon, kedutaan Indonesia di Polandia. Jadi teman-teman, saya harap jika ada yang berniat ke sini dengan mengeluarkan banyak biaya, Anda jangan langsung mengiyakan. Browsing dulu, cari tahu dulu gitu. Karena kalau merantau di negeri orang itu, Anda tidak punya siapapun, susah jadinya gitu. Karena di sini semua ya gitu, ya makan ya cari sendiri, masing-masing dengan aktivitasnya masing-masing. Karena nggak mungkin Anda selamanya jika keluar dari PT yang perusahaan yang diarahkan sama PT terus Anda menganggur, kan nggak bisa, tetap harus bekerja. Kalau tidak bekerja terus mau makanya gimana, kasihan juga keluarga gitu loh teman-teman. Banyak yang bisa dicari atau Anda masuk di Facebook, terus klik jobs di bawah, terus kemudian Anda klik salah satu kota yang ada di sini, terus Anda lihat deh gitu. Anda lihat di situ biasanya ditampilin pekerjaannya itu kerjanya itu bayarannya berapa per jam. Pakailah Google Translate untuk translate itu jenis pekerjaannya apa
gitu. Karena sampai di sini juga Anda juga kan harus menyesuaikan dengan cuaca, dengan makanan gitu. Seperti itu teman-teman. Banyak tenaga kerja dari sini itu mereka dari Ukraina. Jadi jika mereka masa kontraknya seperti ipar saya ya, dia kerja di perusahaan, kebanyakan tenaga kerja itu dari Ukraina. Jadi jika mereka selesai masa kontrak 2 atau 3 bulan ya, 3 bulan atau 6 bulan gitu, mereka harus kembali ke Ukraina dulu dan mereka balik lagi ke sini, ke Polandia untuk bekerja. Seperti, tapi kita kan harus urus segala macam work permit seperti itu. Dan juga jika PT meminta bayaran yang tinggi, Anda harus cari tahu berapa sih ngurus work permit, berapa lama, dan seperti itu. Jangan sampai Anda jalan tidak ada identitas sama sekali. Seperti itu teman-teman. Karena di sini pengurusannya itu semuanya, pembayaran itu via transfer. Even sekalipun cuma 5 zloty itu semuanya itu lewat bank. Tidak ada yang di bawah meja, dikasih di bawah meja, tidak ada. Anak saya lagi sibuk main boneka. Seperti itu teman-teman. Jadi jangan terpengaruh dengan janji-janji manis sebelum Anda tahu kenyataannya seperti apa gitu. Kasihan jika ada yang sampai, kadang saya baca komen tuh ya, ada juga yang gadai sawah gitu, pinjam dana di bank, seperti itu teman-teman. Tapi kalau umpamanya tidak sesuai dengan kenyataan kan, gaji yang dijanjikan kan sayang gitu loh. Mau marah-marah ke siapa? Jadi wawasan tentang kerja di Polandia itu seperti apa gitu, bayarannya juga gimana. Pakailah Google Translate jika Anda tidak mengerti. Jangan termakan janji manis. Carilah PT yang memang legal, atau biasanya di Dinas Tenaga Kerja. Cari PT yang legal itu. Jangan termakan upah janji manis dari orang. Jangan langsung memberikan uang atau dana dengan jaminan bahwa Anda diloloskan untuk bekerja di Polandia. Karena jujur teman-teman, untuk ngurus visa itu agak lama ya, perlu waktu gitu loh. Jangan sampai mood kita sudah hilang, kita masih moodnya masih semangatnya karena nunggu visa turun lama. Akhirnya kita ambil haluan lain gitu loh, daripada tunggu. Berapa banyak waktu terbuang. Saya aja 1 tahun lebih untuk mendapatkan
karena POB itu stay permit, kalian bisa kerja. Mudah-mudahan kalau dari perusahaannya cepat gitu loh. Alangkah baiknya jangan jatuh ke orang ketiga gitu, dari agent dari sini, terus dia pakai agent di Indonesia untuk cari tenaga kerja, terus ada apa namanya tuh, ada oknum-oknum. Nah, seperti itu yang cari lagi. Jadi sudah 3 gitu. Bayangkan coba berapa kali lipat tuh biayanya yang dia charge ke Anda. Dia charge ke Anda segini, PT lagi dia sudah naikkan berapa persen dari PT. Seperti itu. Ada beberapa orang yang bilang bahwa, Mbak, kok nggak ini, kok nggak apa namanya, bikin perusahaan aja, cari TKI gitu di Indonesia. Bisa buat, dan prosesnya ini nggak terlalu susah di sini. Kita bisa daftar online PT-nya kita gitu, dan saya sudah tahu berapa pajaknya dan sebagainya. Cuma saya tuh nggak mau nipu orang gitu loh. Saya nggak mau janji orang yang tidak pasti, kecuali perusahaan saya sendiri baru. Tapi kalau saya janji orang ya sabar dulu. Bisa, suami saya juga bisa ikut bantu kok kalau untuk urus itu. Tapi saya tidak mau. Dan saya nggak mau markup yang sampai biayanya segini saya harus markup. Oh, jangan. Kasihan teman-teman. Kasihan calon tenaga kerjanya gitu. Mereka berangkat dari luar negeri juga, dari Indonesia juga bukan orang yang berada. Mereka pengen merubah nasib jadi orang berada gitu, sampai kerja di luar negeri. Tapi jangan kita memanfaatkan kesempatan itu. Bisa ngurus PT di sini untuk perusahaan di sini untuk merekrut tenaga kerja, nggak terlalu susah. Tapi saya tidak mau seperti itu loh. Dan saya tidak mau janji-janji ke orang, karena kalau ada apa-apa nanti yang tanggung jawab ya kita yang di sini. Dan saya tidak mau bermuka tebal gitu untuk nanti tanggung malu, dimaki-maki sama orang di sosial media, dibilang bohong padahal apa namanya tuh, dibilang bohong dan sebagainya gitu. Padahal kalau kita lagi ngurus work permit itu kan apa namanya tuh, menunggunya agak lumayan lama gitu. Kalau orang yang tidak sabar ya pasti dibilang saya bohong. Jadi seperti itu teman-teman ya. Cukup sekian dulu Virtual Health kali ini, karena nasi saya sudah mau habis, jadi saya akhiri dulu. Nanti untuk topik yang lain apa namanya, kita sambung di lain waktu. Terima kasih. Bye. Adi jangan lupa apa? Can you come here? No, it's that. No, it's subscribe channel. Anak saya bilang don't forget subscribe channel. Dadah.